Luki Hakim yang putuskan mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu. Kak, sebenarnya ini sejujurnya menjadi berita yang mengejutkan. Iya. Ya, bahkan ya bukan teman sesama artis aja yang tahu seorang Luki Hakim, tapi teman sesama pejabat pun pasti ini membuat dibuat terkejut akan pemberitaan ini. Betul. Oke, nah ini jadi sebenarnya awalnya gimana sih Kak pemicu dan akhirnya memilih mundur dari Wakil Bupati Indramayu? Sebenarnya ceritanya panjang tapi saya bikin singkat. Jadi kan ketika kita mencalonkan kan, tentu kita punya semacam visi misi. Ini orang kan banyak nih, kandidatnya banyak nih. Supaya milih kita maka kita punya visi misi yang bagus, yang spektakuler, yang bisa diaplikasikan. Tapi pada perjalanannya memang visi misi itu terlalu berat untuk diwujudkan. Dan karena terlalu berat, maka sebenarnya secara pribadi, kan sebenarnya kalau visi misi itu kan karena visi misi berdampingan ya, misalnya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur dan lain-lain. Tapi kan ketika kita kampanye, kan mulut keluar dari saya langsung. Masing-masing, maksudnya gini, walaupun visi misinya berdua, tapi kan kita pernah berjanji secara personal, secara dari lisan kita. Walaupun kampanyenya masing-masing pada saat itu. Walaupun visi misinya berdua. Nah, saya ngerasa nggak nyaman dengan tidak tercapainya visi misi itu dan terlalu jomplang dari yang dijanjikan. Dan ini sudah terlalu jomplangnya apa? Salah satu contohnya ya? Misalnya kayak berjanji waktu itu pasangan kami itu berjanji akan membedah 5.000 rumah orang tidak mampu jadi bagus rumahnya, namanya Rutilahu. Lalu akan membangun 1.500 km beton jalan bahkan sampai ke desa, membangun sekolah, membangun lapangan sepak bola di setiap desa. Tapi, lalu dan lain-lain lah, banyak sekali, ada 99. Sebelum pas lagi masa kampanye itu, apa kalian nggak melakukan riset terlebih dahulu? Apakah anggaran tersebut akan ada gitu? Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi waktu itu kan kita bukan cuma Terima kasih, tepuk tangan, pertanyaan bagus. Iya, jadi memang pada saat itu segala sumber daya bisa kita gabungkan. Misalnya kayak kita dari partai-partai koalisi kan. Jadi kalau anggaran APBD itu yang daerah itu kita sanggup mungkin cuma 25%. Lalu ada lagi anggaran dari misalnya kementerian, DPR RI, dari aspirasi provinsi dan lain-lain. Itu kalau semua bisa bekerja sama dengan baik, sebenarnya dananya ada. Sebenarnya bisa. Tapi pada prakteknya dinamika politik sehingga yang dari pusat tidak terkoordinasi dengan baik, misalnya aspirasinya dan lain. Jadi sehingga walhasil kan tidak tercapai lah dan rada jauh. Nah, saya pikir harapan masyarakat pastinya ketika memutuskan untuk memilih satu paslon, maka harapannya adalah supaya janjinya tercapai kan. Betul. Nah, kalau nggak tercapai kira-kira apa kira masyarakat? Jadi itu takut dibilang halu sama rakyat sendiri, sama masyarakat gitu ya? Nggak sesuai gitu, misalnya omdo gitu. Betul, itu menjadi ingkar janji karena tidak tercapai. Karena sebenarnya alasan gampang sih. Karena ini, karena itu. Kalau cari alasan gampang kan. Kenapa kamu terlambat? Alasannya banyak, bisa ban kempes, tadi sakit perut apa. Tapi kan kenyataannya Anda terlambat. Nah, kalau misalnya memang tidak tercapai APBD dan tujuan pembangunannya seperti visi misi, cari alasan mudah. Tapi kan itu cuma sekedar alasan. Bayangin deh misalnya kita membayar pajak ini, memilih orang terus orangnya janji terus nggak tercapai, apa keinginannya Batman pasti pengennya kan kayak ya lu penuhi, kalau nggak bisa ya lu mundur dong. Tapi sebenarnya udah sempat menjabat berapa bulan? Menjabat dari Februari 2021 ketemu Februari ini kan. Sebenarnya ini permasalahannya sudah sekitar setahun yang lalu. Kalau kita googling tuh kan ada tuh 2 tahun ya? Udah 2 tahun dong berarti. Sekarang 2 tahun ini. 21, 22, 23.